akan menjelaskan mengenai strategi implementasi bimbingan konseling pada anak usia dini. Nah, strategi yang pertama yaitu perencanaan program. Nah, dari perencanaan program ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, dalam identifikasi kebutuhan ini ada observasi langsung pada anak, wawancara orang tua dan guru, kemudian ada analisis data. Yang kedua yaitu ada penyusunan kurikulum atau modul. Nah, dalam penyusunan kurikulum dan modul ada materi, tematik, dan kontekstual, kegiatan variatif dan menarik, kemudian alat penilaian yang sesuai. Terus ada penentuan tujuan. Nah, penentuan tujuan itu terbagi menjadi dua, ada SMART, yaitu spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan batas waktu. Kemudian sesuai tahap perkembangan anak. Dan yang terakhir, alokasi sumber daya. Dalam alokasi sumber daya ini yaitu tenaga ahli, konselor, psikolog, dan guru terpilih. Kemudian sarana dan prasarana, dan yang terakhir anggaran yang memadai. Nah, kemudian strategi yang kedua yaitu pelaksanaan program. Nah, dalam pelaksanaan program ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung itu seperti lingkungan yang aman, nyaman, dan mendorong eksplorasi, kemudian penuh kasih sayang dan penerimaan. Yang kedua yaitu pendekatan individual atau kelompok. Nah, dalam pendekatan individual atau kelompok ini yaitu sesi konseling individual, terus kegiatan bimbingan kelompok, dan yang ketiga yaitu pelatihan guru PAUD. Nah, dalam pelatihan guru PAUD ini ada pemahaman psikologi anak, observasi, identifikasi diri, dan teknik komunikasi efektif. Kemudian, pelibatan orang tua, seperti workshop dan seminar parenting. Kemudian, konsultasi rutin individu, dan program home visit. Dan yang terakhir yaitu metode berbasis bermain. Nah, dalam metode ini ada 3, yaitu terapi bermain, permainan peran, dan permainan kelompok interaktif. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, dalam monitoring dan evaluasi ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini ada catatan anekdotal, checklist observasi, skala penilaian perkembangan, dan umpan balik. Kemudian yang kedua ada pelaporan hasil. Nah, dalam pelaporan hasil ini yaitu kepada orang tua, kepada pihak sekolah atau lembaga, dan untuk pengembangan program lanjutan. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut dan perbaikan. Dalam tindak lanjut dan perbaikan ini ada modifikasi program sesuai kebutuhan, kemudian peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan materi dan metode baru. Yang terakhir yaitu analisis data. Nah, dalam analisis data ini ada 3 tahap, yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan program, kemudian tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, dan perkembangan individu anak. Nah, kemudian strategi yang keempat yaitu tantangan implementasi. Dalam tantangan implementasi ini ada 4. Yang pertama yaitu keterbatasan kompetensi. Dalam keterbatasan kompetensi ini terbagi menjadi 2, yaitu kurangnya pelatihan lanjutan dan kesulitan menarik profesional. Yang kedua yaitu dukungan kebijakan. Dalam dukungan kebijakan ini ada 2, yaitu regulasi yang belum optimal dan kurangnya alokasi anggaran pemerintah. Yang ketiga, kesadaran masyarakat. Dalam kesadaran masyarakat ini ada 2, yaitu kurangnya pemahaman pentingnya bimbingan konseling anak usia dini. Kemudian stigma terhadap pelayanan konseling. Dan yang terakhir, kerjasama lintas sektor. Nah, dalam kerjasama lintas sektor ini terbagi menjadi 2, yaitu koordinasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Yang terakhir, perbedaan persepsi dan prioritas. Strategi yang terakhir yaitu faktor pendukung keberhasilan. Dalam faktor pendukung keberhasilan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, komitmen penuh pihak lembaga. Dalam komitmen penuh pihak lembaga ini terbagi menjadi 2, yaitu visi dan misi yang jelas, dukungan penuh manajemen. Kemudian yang kedua, keterlibatan aktif orang tua terbagi menjadi 2. Yang pertama, partisipasi dalam kegiatan, kemudian penerapan pola asuh positif di rumah. Dan yang ketiga yaitu
Jaringan dan kolaborasi. Jaringan dan kolaborasi terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan psikolog, dokter anak, terapis. Kemudian dengan lembaga sosial dan komunitas. Dan yang terakhir yaitu kurikulum yang fleksibel dan adaptif. Kurikulum yang fleksibel dan adaptif terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak, dan yang terakhir berbasis karakter dan pengembangan potensi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi implementasi bimbingan konseling pada anak usia dini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.